Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain halaman 52 baris nomor 3 dari atas, surat Al-Baqarah ayat ke surat Al-Imran ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu waqtuna adabu al malaikatu pasara malaikat ay Jibril tegese malaikat Jibril. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha sanggun Allah yubasyiru panika beri kabar berita gembira Allah kihdagatika bi kalimatin kelaban hanya sekedar ungkapan satu kalimat minhu dari Allah ay waladin tegese yakni kelahirna seorang anak ismuhu tining asmana walad al-masihu panika al-masih yakni seakusak Isa bin Maryam, Isa anak laki Maryam. Khotobahnya cain pasir Allah hadaka Maryam binisbatihi kalaban anisbat kalaban abeng saakina Isa ilaiha hadaka Maryam tambihan karena abri pekelengan atau maingat ala annaha ingatasin saung guna Maryam taliduh panika ara anaki ngeranaaki Maryam huda ke Isa bila abin hale tanpa bapa iz karena ada turijali tining kebiasaan banyak orang laki nasabat panika abeng saaki adat humda ke rijal ila abaihim da ke banyak bapak rijal wajihan hale seter kemuka alias saya ngandi derajat rajahin tegese saya ngandi pangkat fid dunia itunya bin nubuwati kelaban kenabian wal akhirati ban akhirat bisyafaati kelaban abri pertolongan wad darajatil ula wad darajati ban banyak derajat al ula banyak setengki wa minal muqarrabin ban sebagian yantarana banyak orang saya terdekat muqarrabin saya semaki dari Allah indallahi yajun Allah indallahi yajun Allah. Jadi surat Al-Imran ayat ke-45 ini memberikan penjelasan. Jadi ingatlah kaum Muhammad ketika malaikat Allah yakni malaikat Jibril ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Siti Maryam. Kemudian keadaannya malaikat Jibril tersebut menyampaikan sebuah kabar berita gembira kepada Siti Maryam. Ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Kata malaikat Jibril, wahai Siti Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar berita gembira kepadamu, yakni dengan kehadirannya seorang bayi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya satu kalimat saja, yakni katakanlah seorang anak yang kelak akan dilahirkan oleh Siti Maryam. Anak tersebut bernamakan Al-Masih, yakni Isa anak laki-lakinya Maryam. Jadi Al-Masih ini
adalah merupakan sebuah sebutan dari kalangan bangsa Arab, sementara orang-orang Israel, ya, Bani Israel menyebutnya dengan sebuah nama Mesias, Mesias ya, atau juru selamat. Sementara orang-orang Indonesia menyebutnya dengan sebuah sebutan Kristus. Jadi Masih ini sebutan secara bahasa Indonesia disebutnya dengan sebuah sebutan Kristus, sementara sebutan orang-orang Bani Israel menyebutnya dengan sebuah sebutan Mesias. Dalam orang-orang Arab sendiri menyebutnya dengan sebuah sebutan Al-Masih, yakni Isa anak laki-lakinya Maryam. Malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam untuk memberikan sebuah kabar berita gembira, yakni bahwasanya ia akan menerima seorang anak yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekedar kalimat kun saja. Yakni secara tidak langsung hal tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya khatabaha binisbatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Siti Maryam tersebut dengan menisbatkan anaknya tersebut kepada Siti Maryam, tambihan ala annaha taliduhu bila abin. Yani perihal tersebut diungkapkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Isa bin Maryam tersebut dikatakan bahwasanya Isa itu adalah anak laki-lakinya Siti Maryam, karena pada dasarnya Nabi Isa tersebut dilahirkan oleh Siti Maryam itu tanpa kehadiran seorang bapak. Katakanlah ia tak memiliki bapak, melainkan keadaannya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Siti Maryam hanya dengan menggunakan kalimat kun, maka jadilah bayi yang ada dalam kandungannya Siti Maryam yang diberi nama dengan Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam tersebut. Idh adatur rijali nasabathum ila abahim, karena dalam kebiasaan para laki-laki, ya, apabila mereka itu dilahirkan, maka keadaannya para lelaki tersebut, ya, adat dan budaya menisbatkannya kepada bapak-bapak mereka, yakni semisal Ahmad bin Abdullah, semisal demikian. Maka keadaannya kebanyakan adatnya yang menjadi kebudayaan dan kebiasaan, maka adat tersebut itu dinisbatkannya kepada bapaknya. Sementara Nabi Isa sendiri itu dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam, karena keadaannya Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari hubungan persetubuhan antara suami istri, melainkan keadaannya Nabi Isa itu diciptakan dengan satu kalimat saja berupa kalimat kun. Wajihan fid dunya wal akhirah, yang mana keadaannya Nabi Isa kelak ketika dilahirkan oleh Siti Maryam ini, ia merupakan orang yang terkemuka. Katakanlah bahwasanya keadaannya Nabi Isa tersebut memiliki sebuah derajat yang tinggi di dunia, ya, dengan diangkatnya menjadi seorang nabi, dengan diangkatnya menjadi seorang utusan yang telah dipilih pada masa dan era itu. Wal akhirati, bahkan derajat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam bukan hanya sekedar di dunia saja, bahkan sampai di akhirat kelak nanti Nabi Isa alaihissalam juga memiliki derajat yang amat sangat begitu mulia, dengan memberikan sebuah pertolongan kepada mereka-mereka yang membutuhkan sebuah pertolongan, dan memiliki berbagai macam derajat-derajat yang luar biasa yang tak dimiliki oleh orang-orang biasa. Bahkan keadaannya Nabi Isa alaihissalam wa minal muqarrabin, beliau juga diantara orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimuh banyacain Isa an-nasa daga manusia fil mahdi waktu beda masa empanan ai tiflan tegese masa ki kene qabla waqtil kalami, sebeluna waktona abu debu, wa kahlan ben waktu masa dewasa, wa minas solihin ben yantarana dari banyak-banyak orang sesoleh. Dan juga keadaannya Nabi Isa ketika dilahirkan oleh
ibundanya, yakni Siti Maryam tersebut, maka kondisinya Nabi Isa ketika lahir, ia bisa berbicara dengan manusia pada masa ada dalam buayan ibundanya, katakanlah masih dalam masa-masa apa, ayunan ibundanya, ya, buayan ibundanya, masa-masa yempen ben ibun, yakni katakanlah masih kanak-kanak yang seharusnya belum bisa berbicara. Namun pada masa Nabi Isa dilahirkan, ketika berada dalam buayan, Nabi Isa sudah bisa berbicara. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh anaknya Siti Maryam berupa Al-Masih, yakni Isa putra lakinya Maryam tersebut. Katakanlah hal ini bukanlah hal yang hal di luar kebiasaan, di luar kebudayaan, karena budayanya orang-orang itu bisa berbicara, anak-anak itu bisa berbicara ketika ia sudah bisa sudah berumur beberapa tahun kemudian, sudah umur 3 tahun ini masih dalam buayan saja sudah bisa berbicara. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa ketika beliau dilahirkan ke permukaan bumi ini, yakni qabla waqtil kalam, sebelum ia seharusnya bisa berbicara. Wa kahlan wa minas solihin, bahkan pada masa dewasa dia juga berbicaranya dalam hal perihal kebaikan ia amat sangat luar biasa. Wa minas solihin, bahkan beliau juga termasuk di antara kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Qalat, kemudian berkata Siti Maryam, Rabbi, ya Tuhanku, Rabbi, pengerna abdina, anna halaikatipun apa, kaifa tegasakatipun apa, yakunu bada li panikai kanti abdina waladun ponabana walam yamsas, bentaknya ting ni daga abdina basyarun ponaba manusia bitazawujin kelaban jalan menikah, ya, kawin, wala ghairihi, bentak lainnya menikah, yakni dengan jalan pacaran, bukan hasil dengan menikah dengan seorang suami, bahkan bukan pula anak yang ia lahirkan tersebut bukan hasil pacaran. Qala, maka ada mubazir Allah al-amru tining perkara kadzalika paneka akati kadisa kejadian, yakni hanya dengan sekedar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar berita gembira, kemudian menyatakan dengan kalimat kun, min holki waladin, dari adat yakin anak, mingkih dari tika, bila abin hale tanpa bapa. Allahu tining Allah ya lugu panik adat yaki basir Allah, mada kebergarah ya sya'u seka sogan basir Allah, idza qadotat kalana mudosen basir Allah, amron daga perkara arada daga sengar bagi basir Allah khalqahu daga dadaki amr, fa innama yaqulu, maka pastena dawu basir Allah, lahu daga amr kun tetiyah ba'an, fa yakunu, maka pasti pon apa amr, ai tekesafahu, maka tining amr, yakunu, maka panika pastar cipta pon apa amr, yani jadi amr. Jadi Siti Maryam kemudian berkata dalam lantunan doanya, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, ya Tuhanku, bagaimana mungkin saya memiliki seorang anak, walam yamsasni bashar, sementara tak ada manusia yang menyentuhku, sementara tak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, yakni alias menjimaknya. Jadi dalam kata lafaz yamsasni ini adalah merupakan sebuah penampakan kinayah, karena pada dasarnya ini bukan makna yang hakiki. Jadi dinyatakan di sini walam yamsasni tidak mengatakan tidak mengatakan dengan secara belak-belakan alias belah kotak terbuka, tidak mengatakan dengan menjimaknya, melainkan yamsasni, karena pada dasarnya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak jorok dalam segi ungkapannya. Makanya di sini dalam ungkapan yang demikian ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan
Siti Maryam menyampaikan walam yamsasni bashar, karena pada dasarnya firman yang ada terkandung dalam Al-Qur'an ini tidaklah terdiri dari ungkapan yang jorok, sehingga di sini perlu dikatakan dengan penggunaan kinayah walam yamsasni bashar, melainkan yang dimaksudnya itu adalah menyetubuhinya. Tak ada satupun manusia yang menyetubuhi Siti Maryam bitazawujin wala ghairihi, yakni katakanlah bahwasanya adanya Siti Maryam tersebut tidaklah menikah, walau dan juga bukan pula lah wanita yang nakal wala ghairihi. Jadi mana mungkin Siti Maryam tersebut bisa hamil, bisa memiliki seorang anak, sementara ia tidak ada seorang pun yang menyentuh dirinya, baik dengan cara jalan bersuami maupun wanita nakal. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam, al-amru kadzalik, ya begitu itulah cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang putra, seorang anak darimu dengan tanpa adanya seorang bapak. Katakanlah, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa taala berkata kun, maka terciptalah sesuatu itu. Allahu yakhluqu ma yasha. Jadi Allah Subhanahu, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala keadaannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan sesuatu, ya, untuk menjadikan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup bagi Allah menyatakan kalimat kun, maka terciptalah sesuatu itu. Wa nu'allimu ben mulang sengko huda ke Isa bin nuni baca kelaban nun wal ya'i ban ya. Jadi ada dalam lafaz nu'allimuhu tersebut itu perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Di satu sisi membacanya dengan sebuah bacaan nu'allimuhu, di sisi yang lainnya ulama mufassirin membacanya dengan sebuah bacaan yu'allimuhu, yakni huruf mudharahnya tersebut menggunakan ya. Al-kitabah daga kitab, al-khattah tegas tulisan, wal hikmata ban hikmah, wat taurat ban taurat, wal injila ban kitab Injil. Jadi sekaligus keadaannya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa ke permukaan bumi dengan perantara bayi yang dikandung oleh Siti Maryam tersebut. Keadaannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, yakni sebuah tulisan, ya, tulisan sekaligus berbagai macam ilmu hikmah, ya, yang kelak akan dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan keadaannya Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Nabi Isa tentang keadaannya ilmu kitab, tentang keadaannya kitab Taurat yang dahulu kala telah disebarluaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam diberikan bukan hanya sekedar kitab Injil saja, melainkan kitab Taurat yang sebelumnya telah disebarluaskan ajarannya oleh Nabi Musa alaihissalam hingga turun temurun, ya. Maka keadaannya Nabi Isa itu juga diberi ilmu pengetahuan tentang keadaannya ilmu Taurat tersebut, sehingga keadaannya orang-orang yang Yahudi tersebut tidak mudah untuk mematahkan, ya, pendapat yang telah diajukan oleh Nabi Isa alaihissalam, karena yang dikuasai oleh Nabi Isa alaihissalam bukan hanya sekedar kitab Injil saja, melainkan kitab Taurat pun juga beliau kuasai. Wa naj'aluhu rasulan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian tafsir Jalalain pada hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.